Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamiru fi dirasati kitab At-Ta'bir wal yawma insyaallah taala sanaqra'u al-wahdatil jadidah. Kita akan masuk baca bab yang baru al-wahdatur rabi'ah. Bab yang keempat al-qiraah, ini bacaan. Al-qiraatul ula, bacaan pertamanya ini kita ambil dari Durusul Lughatil Arabiyyah al-juz al-awwal Ad-Darsul Hadi Asyar di Durusul Lughah jilid 1, pelajaran ke-11 kita ambil dari situ. Baik. Al-maudu, judulnya adalah baiti, rumah saya. Hadza baiti, ini rumah saya. Baiti amamal masjid, rumah saya di depan masjid. Baiti jamil, rumah saya indah atau bagus. Fihi hadiqatun shaghirah, di dalamnya ada taman yang kecil. Hadhihi ghurfati, ini kamar saya. Fiha nafidatun kabirah wa mirwahatun jamilah, di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi, ini tempat tidur saya, ini kursi saya, dan ini meja saya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktab, jam tangan saya, pulpen saya, dan buku saya ada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tas saya ada di bawah meja. Nafizatu ghurfati maftuhah, jendela kamarku atau jendela kamar saya terbuka. Hadhihi ghurfatu hadhihi ghurfatu akhi, ini kamar saudara saya. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudari saya. Ghurfatu akhi kabir wa ghurfatu ukhti shaghirah, kamar saudara saya besar dan kamar saudari saya kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakh, kamar saudara saya di depan kamar saya dan kamar saudari saya di depan dapur. Li akhun wahid ismuhu Usama, saya memiliki saudara laki-laki satu orang, namanya adalah Usama. Wali ukhtun wahidah ismuha Su'ad, dan saya memiliki saudari atau saudara perempuan seorang, namanya adalah Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah, bapak saya dan ibu saya di kamar yang besar itu. Ya. Ana uhibbu abi wa ummi, saya mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu
Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara saya dan juga saudari saya. Baik. Ini adalah qiraah bacaan yang merupakan murojaah dari pelajaran-pelajaran ya tentang isim isyarah, kemudian tentang harfu jar, tentang idhofah, ya, kemudian isim isyarah ada yang muzakkar, ada yang muannas, kemudian ada apa namanya? Badal juga, yaitu isim isyarah yang diikuti dengan isim yang ada alnya, disebut badal. Kemudian murojaah tentang naat atau kata sifat. Taib. Kemudian ada juga di sini tentang domir, domair, domir-domir yang digunakan untuk apa namanya kata ganti atau domir untuk kepemilikan, ya, meletakkan domir pada posisi jar sebagai mudhofun ilaihi. Taib. Ini murojaah tentang pelajaran-pelajaran tersebut. Kita lihat idza nazarna ila jumlah amamal masjid. Kalau kita lihat di kalimat amamal masjid atau baiti amamal masjidi, ra'aina anna kalimah amama hiya dzarf. Amama adalah dzarf. Dzarfuz zaman, keterangan tempat, ya. Dan amalnya itu sama dengan amalnya harfu jar. Dia memajrurkan kata setelahnya, ya. Amama adalah dzarf atau dzarf zaman, dzarful makan, keterangan tempat yang amalnya sama dengan harfu jar sehingga kata setelahnya di kasrah. Amamal masjidi. Taib. Kemudian fil jumlah wa fil jumlati baiti jamil, ya. Ini susunan naat. Jamil adalah naatnya, baiti adalah, ya, man'utnya yang disifati. Ini pelajaran ke-9 di Durusul Lughah tentang naat atau kata sifat. Fihi hadiqatun saghirah, sama. Saghirah juga naat, sifat untuk hadiqah. Sedangkan fihi itu meletakkan domirhu pada posisi jar sebagai harfu jar. Ya. Jadi fihi bukan dibaca fihu. Kenapa? Karena dia menyesuaikan vokal sebelumnya. Karena di kasroh fi-nya, maka dia dibaca fihi. Ya, asalnya itu hu di sini ya. Kitabuhu, bukunya. Qalamuhu, penanya. Ya. Baituhu, rumahnya. Tapi kalau fi menjadi fihi di dalamnya. Taib. Hadhihi ghurfati. Ini kamar saya. Kata tunjuknya mu'annas. Ya. Karena apa? Ghurfah juga mu'annas. Yang ditunjuk adalah mu'annas, maka menggunakan mu'annas untuk kata tunjuknya. Fiha ini sama dengan fihi, hanya saja dia untuk mu'annas. Ya, karena yang ditunjuk tadi ghurfah dalam mu'annas, maka menggunakan ha fiha. Nafizatun kabirah. Ini tentang naat sudah. Wa mirwahatun jamilah. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Ya, dalam bahasa Arab, ya, ataf itu pengikut itu dipisahkan dengan huruf waw. Ini wawul ataf namanya ya. Wahada wahada. Tapi dalam penerjemahannya itu tidak perlu disebutkan semuanya. Ini tempat tidur saya dan ini kursi saya dan ini meja saya. Tapi cukup di akhirnya saja. Ini kursi saya, koma, kemudian ini tempat tidur saya, ini kursi saya, dan ini, ya, jadi kata dannya itu di akhir saja. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Ya, sekiranya jelas ya. Wa haqibati tahtal maktabi. Taib. Ya, ra'ayna anna al-kalimah tahta, ya, ini sama dengan amama. Sama dengan amama, yaitu dzarful makan, keterangan tempat. Ya, dan amalnya sama dengan amal harfu jar. Tahta artinya di bawah, maka al-maktab dibaca kasrah. Al-maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Maftuhah. Ini susunan idhofah ya. Susunan idhofah, penyandaran kata.
Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ini kamarnya saudaraku dan itu kamarnya saudariku. Menggunakan tilka karena yang ditunjuk adalah jauh dan dia muannas. Menggunakan tilka. Kalau dia dekat dan muannas menggunakan hadhihi. Ghurfatu akhi kabirun, kabiratun wa ghurfatu ukhti saghirun. Saghiratun afwan. Ini sifatnya. Sudah kita bahas tadi. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ini juga sudah jelas. Ada amama. Dia adalah dzarful makan. Taib. Kemudian li akhun wahidun. Saya memiliki saudara laki-laki satu orang. Ini sifat juga. Wahid itu sifat. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Wali ukhtun wahidah ismuha Su'ad. Su'adun ini nama untuk perempuan ya. Dikenal. Su'ad itu nama untuk perempuan. Kaidah umumnya bahwasanya nama laki-laki itu ditanwin. Sedangkan nama wanita itu tidak ditanwin. Seperti Muhammadun. Ya, kemudian eh, Aliyun dan seterusnya. Sedangkan nama wanita asalnya tidak ditanwin seperti Aisyah tuh, Fatimah tuh, Ruqayyah tuh, dan seterusnya. Tetapi di sana ada yang keluar dari kaidah bahwasanya ada nama laki-laki yang tidak ditanwin ketika dia diakhiri dengan tak marbutah seperti Usama tuh, Tolha tuh, ya, dan seterusnya. Usama, Tolha. Kemudian nama wanita pun demikian, ada yang ditanwin, yang asalnya tidak ditanwin tadi, tapi ada juga yang ditanwin seperti Hindun, Su'adun, ya, Taib. Jadi ini sifatnya samai. Kita mendengar atau membaca dari literatur literatur Arabiyah. Abi wa ummi wa fi tilkal ghurfatil kabirah. Sini ada kaidah di pelajaran ke-8 Durus Lughah jilid 1 tentang badal, yaitu tilka ketemu al-ghurfah ini adalah isim isyarah ketemu dengan isim yang ada alif lamnya. Ya. Ini disebut dengan badal. Al-ghurfati ini badal dari tilka, penggantinya, penggantinya. Ya. Jadi isim isyarah ketemu dengan alif lam ini adalah susunan badal. Ya. Tayyib. Dan dia tidak bisa dipisahkan. Ya. Afwan. Badal itu pengganti. Jadi dia harusnya bisa dipisahkan. Jadi kalaupun tidak ada tilkanya di sini bisa saja fil ghurfatil kabirati. Ya. Jadi tilka atau al ghurfa menggantikan tilka atau tilka menggantikan al ghurfa. Tayyib. Jadi badalnya adalah al ghurfa dan mubdalnya adalah tilka. Ya, contoh misalkan badal yang lain misalnya Ra'aitu Aisyata ummal mukminin. Saya melihat Aisyah yaitu ummul mukminin. Siapa itu Aisyah? Ya ummul mukminin. Dan siapa itu ummul mukminin? Ya Aisyah. Itu pengganti. Kalau dihilangkan salah satunya maka sudah cukup. Misalnya Ra'aitu Aisyata. Saya melihat Aisyah. Atau Ra'aitu ummal mukminina. Saya melihat ummul mukminin. Tapi disebut dua-duanya maka itu susunannya badal. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Kata uhibbu ini fi'il ya. Fi'il yang membutuhkan objek. Ya. Maka objeknya adalah abi wa ummi, akhi wa ukhti. Itu objek semuanya. Maf'ul bihi. Ya. Dan asalnya uhibbu itu adalah fi'il yang muta'addi. Fi'il yang membutuhkan objek dan objeknya itu selalu di fathah kecuali jika objeknya itu disandarkan ke ya mutakallim maka tidak di fathah. Contoh misalnya uhibbu al-lughatal arabiyyata. Saya cinta bahasa Arab. Al-lughah itu dibaca fathah di situ. Al-lughata al-arabiyyata. Iya. Taib barakallahu fiik.
Ini saja yang bisa kita pelajari dari qiraah al-awwal atau qiraatul ula, bacaan yang pertama. Ya, di sini ada murojaah pelajaran-pelajaran ya tentang isim isyarah baik muzakkar maupun muannas, tentang eh, apa namanya? Isim isyarah muzakkar muannas dan dekat dan jauh ya. Kemudian murojaah tentang alif dan lam al ya dia memakrifahkan kata setelahnya. Kemudian murojaah tentang harfu jar dan juga dzaraf za makan, kata keterangan tempat yang amalnya sama dengan harfu jar. Kemudian ada juga pelajaran tentang idhofah, tentang penyandaran kata. Kemudian tentang badal tadi, kemudian dengan badal pengganti, kemudian naat kata sifat. Kemudian satu lagi yaitu tentang meletakkan domir pada posisi jar, ya, pada posisi jar ya, sebagai harfu jar, fihi dan fiha tadi ada. Kemudian ada juga meletakkan domir pada posisi jar sebagai mudhof ilaih, seperti pada kata sariri, kursi, sama dengan ya maktabi dan seterusnya yang ada domir mutakalimnya. Tayyib barakallahu fiik. Ya, satu kiroah ini, paragraf ini bisa banyak pelajaran. Tayyib barakallahu fiik. Naktafi bihadzal kalam. Syukran lakum ala husnul istima'i wa ila liqa wa ma'akumus salamah. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.